Shalom Bapak Ibu, sahabat kebenaran, senang menyapa Bapak Ibu lagi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Ketepatan Membidik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dosa dalam keberagamaan itu adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Tetapi dosa dalam kekristenan adalah ketidaktepatan, atau kemelesetan, atau penyimpangan. Ketidaktepatan dari apa? Ketidaktepatan dari kehendak dan rencana Allah bagi manusia untuk ditunaikan dan diselesaikan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari jangan berpikir picik bahwa kekristenan itu adalah agama. Kekristenan itu adalah jalan hidup. Jalan hidup siapa? Jalan hidup Tuhan Yesus yang harus kita kenakan. Sehingga seluruh tindakan, perbuatan, ucapan, perkataan, serta gerak pikiran kita selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Di sini Bapak Ibu kita perlu memahami betapa berharganya waktu dan hidup ini dahsyat sekali. Karena yang menciptakan hidup adalah Allah yang dahsyat, yang maha cerdas. Kita jangan membuat murahan hidup dengan perbuatan yang sia-sia, perkataan yang melukai, dengan mengisi waktu secara tidak baik, secara tidak bijaksana. Kalau ibarat sayap, bagaimana kita bisa mencapai ketinggian yang ditargetkan? Maka kita harus berlatih terus membuat sayap kita ini kuat dan makin lebar. Waktu kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, ketinggian yang kita capai menunjukkan hasil dari sebuah perjalanan hidup kita hari demi hari. Hasil dari taburan kita, proses hidup yang kita jalani. Di sini Bapak Ibu, ketepatan seseorang membidik Tuhan ketika ia menyembah harus dipelajari dari hari ke hari. Kalau kita tidak sungguh-sungguh setiap hari terbang mencari hadirat Tuhan dengan kerinduan, maka kita tidak bisa menembus kehadirannya. Tidak dapat menghadirkan awan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Mengisi hari hidup dengan datang ke hadirat Allah, kita berdoa, menyembah, memuji, akan meningkatkan ketinggian kualitas penyembahan kita. Ketepatan seorang hamba Tuhan berbicara di atas mimbar ditentukan oleh hari-hari hidupnya setiap hari. Bagaimana dia mengisi hari-hari hidupnya dengan benar di hadapan Tuhan. Kalau dulu standarnya adalah dia bisa berkhotbah, maka ketika dia merasa kering, hadiratnya tipis, harus diperkarakan. Dan jawabnya adalah karena dia keluar dari hadiratnya. Di mana ada menit-menit sembarangan membicarakan orang, menikmati pujian, melepaskan emosi atau kemarahan, maka rusak khotbahnya. Jadi kita mulai mengerti, kalau orang tidak berjalan dengan Tuhan setiap hari lalu berkhotbah, maka dia tidak bisa menjaga keseimbangan di mimbar. Dia tidak bisa menjaga hadirat Tuhan. Kalau perkataan kita di setiap hari bukan perkataan Tuhan, maka di mimbar tidak mungkin yang keluar dari mulut kita adalah perkataan Tuhan. Kita bisa menstimulasi, kita bisa merangsang keberadaan kita di hadirat Allah dengan doa, sehingga kita sanggup berdoa dalam waktu lama, namun tidak merasa lama, karena memang itulah habitat hidup kita di hadirat Allah. Di hadirat Allah itu menjadi kesukaan dan kesenangan kita. Seperti pemazmur berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, dan kita bisa mengalami pertemuan dengan Tuhan. Dari sini kadang-kadang kita membutuhkan puasa. Kita mau mencapai ketinggian hadirat Allah. Ini bukan hanya untuk pendeta, tapi juga untuk setiap
umat percaya. Benar-benar kita harus ada di hadirat Tuhan setiap saat. Itu proses pertumbuhan kedewasaan rohani yang berlangsung secara normal. Dan apa yang kita tabur akan ditua di kekekalan. Sulit untuk menjelaskan, tetapi kita akan bisa mengerti dan mengalami bagaimana menghayati hidup di hadirat Allah. Kita akan takut melakukan hal-hal yang tidak patut. Kita tidak akan membuka mata menyaksikan hal-hal yang kita malu kalau Tuhan hadir di situ. Namun Tuhan memberi kita kehendak bebas. Apa yang kita mau pikirkan, kita pikirkan. Apa yang mau kita lakukan, kita lakukan. Terserah kita masing-masing. Sebab Tuhan memberi kita kedaulatan. Kebebasan mengatur, mengisi hari hidup kita. Dulu kita sembarangan hidup dan tidak merasa bersalah. Tuhan tidak memaksa kita berbuat sesuatu. Tapi sekarang kita harus mengerti dan bertanya, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Maka kedewasaan rohani harus dicapai lewat proses, supaya ucapan kita benar, kelakuan bahkan pikiran kita benar. Kalau ibarat mencari mutiara, kita harus memiliki daya tahan untuk tidak bernapas, masuk ke kedalaman laut, belajar tidak bernapas. Napas dosa kita harus kita ganti dengan napas Tuhan dan masuk ke kedalaman lautan hati Tuhan untuk menemukan mutiara kehendaknya, rahasia-rahasia kebenaran Tuhan untuk kita lakukan dan kita tunaikan. Kita akan sangat menyesal kalau tidak berani investasi waktu sebanyak-banyaknya bagi Tuhan. Jangan sia-siakan waktu kita untuk hal yang tidak berguna. Jangan pikirkan sesuatu yang najis, yang salah. Jangan ucapkan kata-kata yang rusak, yang sembrono. Jangan ledakan emosi yang membuat kita tidak menghormati Tuhan. Seorang yang dipakai Tuhan dengan urapan yang kuat, tentu ia membayar harga dengan melewati malam panjang untuk tetap berjaga di hadirat Allah. Pemberitaan firman yang diurapi, pemberitaan firman dari hati Tuhan adalah buah dari jam-jam panjang, melewati malam-malam panjang di hadirat Tuhan. Hal itu tidak bisa hanya dicapai beberapa saat di bangku ruang kuliah 4 tahun. Setelah itu hidup sembarangan. Jangan berpisah dengan Tuhan. Jangan keluar dari hadirat Tuhan. Tetapi selalulah bersama dengan Tuhan. Capailah bintang setinggi-tingginya. Dan bintang yang kita capai adalah Tuhan Yesus. Bintang di atas segala bintang. Terbanglah setinggi-tingginya. Dan tempat kita yang mau capai adalah hadirat Bapa di sorga. Di tempat yang maha tinggi. Campailah prestasi setinggi-tinggi. Jadi prestasi itu adalah kesucian, kekudusan hidup, keberkenanan di hadapan Allah. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena Allah sendiri berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Teruslah berada di hadirat Allah. Hidup dalam kekudusan dan kesucian. Mustahil hal itu bisa dicapai. Sebab kekudusan itu adalah keniscayaan. Kalau orang sungguh-sungguh mau hidup suci, hidup kudus, Allah akan menolong orang-orang yang demikian itu untuk mencapai kekudusan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita perlu banyak berdiam di hadirat Tuhan, berada di hadirat Tuhan, sehingga semakin hari kita semakin memiliki ketepatan membidik. Yang kita bidik adalah hatinya Tuhan. Makin hari kita makin mengerti isi hati Tuhan, pikiran perasaannya, apa yang Allah kehendaki, yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi kalau Allah berkata kuduslah kamu sebab aku kudus, artinya kita harus memiliki ketepatan dalam kekudusan. Membidik ketepatan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Jangan lakukan yang tidak perlu. Jangan ucapkan yang tidak perlu. Jangan pikirkan apa yang najis. Jika hal-hal itu muncul di pikiran kita, langsung buang jauh-jauh. Jangan biarkan dosa bercokol di dalam pikiran kita. Demikian renungan malam ini Bapak Ibu yang akan mengantar Bapak Ibu ke peraduan malam. Mari saya memohon kepada Bapak Ibu untuk subscribe yang baru pertama kali mendengar renungan ini. Mari bagikan juga serta
like, dan komen. Jika Bapak Ibu diberkati, bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Mari temukan kebenaran, alami perubahan. Tuhan Yesus memberkati istirahat malam Bapak Ibu. Doa kami, Bapak Ibu diberkati Tuhan pada malam ini, dan besok pagi Bapak Ibu bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang bugar, untuk memuliakan nama Tuhan. Sola Gracia.